selamat datang di Titik Pandang bersama saya Friska Clarissa. Saudara, Pancasila sebagai ideologi bangsa menghadapi sejumlah tantangan seiring dengan perkembangan zaman. Untuk mempertahankannya, apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan? Malam ini kita akan membahas urgensi pembinaan ideologi Pancasila dan tantangan Pancasila di masa sekarang bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Kompas TV. Antara lain Profesor Opsatar Sinaga, Rektor Universitas Widyatama. Selamat malam, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir juga Dr. Emrus Sihombing, pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Dr. Emrus. Sebelum kita mulai diskusi, kita akan lihat dulu ini adalah informasi saat Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno bersama dengan sejumlah purnawirawan TNI Polri menemui pimpinan MPR untuk membahas rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila. Kita simak berikut ini. Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno dan sejumlah purnawirawan mendatangi MPR untuk menyampaikan apresiasi mereka mengenai rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP yang diubah menjadi Rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila atau RUU PIP. Apresiasi tersebut disambut baik oleh Ketua MPR Bambang Susatyo. Pandangan dan usulan perubahan judul atas usulan RUU HIP menjadi RUU PIP sesuai dengan pemikiran MPR. Ia menyatakan RUU PIP akan mengatur teknis kelembagaan BPIP. Pembinaan ideologi Pancasila itu adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai-nilai Pancasila agar ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh penyelenggara negara dan seluruh elemen masyarakat di segala bidang kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Satu pandangan dengan apa yang disampaikan oleh para tokoh senior purnawirawan TNI Polri, telah diwakili oleh Pak Tri Sutrisno, bahwa tidak sepatutnya Pancasila masuk dalam undang-undang. Jadi itu sudah segaris dan kita meresponnya agar pemerintah dan DPR juga melakukan hal-hal apa yang tadi diusulkan dan disampaikan oleh para purnawirawan, dan kami satu pandangan bahwa kalau hanya itu mengatur soal teknis pembinaan ideologi Pancasila, MPR mendukung, dan karena memang itu dibutuhkan oleh bangsa ini. PIP akan menjadi lembaga yang akan menguatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di seluruh elemen bangsa. Prof. Opsatar melihat pertemuan ini sepenting apa dalam membahas rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila yang ramai diperbincangkan ya sejak kemarin yang awal RUU HIP yang mendapatkan respons pro dan kontra. Lalu tadi ditekankan oleh Pak Tri Sutrisno dan para purnawirawan bahwa harus ditekankan bahwa tujuannya harus pembinaan ideologi Pancasila. Iya, jadi kita harus tahu bahwa setelah reformasi itu ada sekitar 86 juta remaja yang waktu itu masih anak-anak dan sekarang sudah berusia 20 tahunan. Dan mereka itu 86 juta itu rata-rata nggak hafal tuh Pancasila. Kalau ditanya Pancasila itu apa, ya dia taunya cuman ya 5 dasar gitu aja. Tapi tidak tahu isinya apa juga tidak tahu. Yang kedua, Pak Tri Sutrisno dan para senior itu merasa bahwa mereka dulu adalah bagian dari Founding Fathers negeri ini, di mana dia memperjuangkan Pancasila dalam sebuah maktuf undang-undang dasar. Kenapa tiba-tiba undang-undang dasar itu kemudian diturunkan derajatnya menjadi undang-undang? Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan besar. Tapi kalau kita mau tahu sebenarnya suasana kebatinannya ketika RUU itu muncul, isinya adalah untuk memperkuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Ya, tujuannya itu penguatan. Tujuannya itu bukan untuk mengubah isi-isi sila Pancasila. Dan ketika masuk ke Badan Legislatif kemudian ke MPR, itu pun isinya masih
penguatan BPIP. Jadi BPIP yang selama ini terbentuk dari Kepres, mestinya itu dibentuk bukan dari putusan presiden, tapi dari undang-undang. Sehingga kalau presidennya ganti, maka dia tidak akan berpengaruh. Dia akan tetap menjadi sebuah lembaga kuat yang bertugas untuk menjaga ideologi negara. Nah, ini sebenarnya isi awalnya, tapi tiba-tiba bergeser ketika masuk ke DPR. Mungkin ada yang iseng kali di DPR, tiba-tiba jadi membahas soal Ekasila dan Trisila dan lain-lain itu. Ya, gitu. Jadi harusnya back to the track tadi, penguatan ideologi Pancasila. Penguatan badan pembina ideologi Pancasila. Oke. Nah, tadi kalau Bung Emrus melihatnya seperti apa? Tadi untuk menguatkan BPIP atau pembinaan ideologi Pancasila lewat badan, lewat lembaga, seberapa urgent sih? Seberapa penting sih? Saya kira sangat penting sekali. Karena kenapa? Karena Pancasila sebagai dasar negara kita. Tentu itu harus dikuatkan. Artinya seperti kata Prof tadi bahwa kalau BIP ini nanti dibuat dalam bentuk Kepres, itu begitu mudah dirubah siapapun presiden yang akan datang. Tapi ketika jadi undang-undang, jadi menjadi kekuatannya lebih bagus gitu ya. Nah, coba kita bayangkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Tidak ada badan yang khusus menangani ini. Sementara badan-badan lain ada. Misalnya katakanlah Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan lain-lain. Padahal Pancasila suatu yang lebih substantif daripada yang lain-lainnya itu. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa undang-undang tentang yang terkait penguatan daripada badan ini saya kira hal yang mutlak kita lakukan, dan mereka nanti akan bertugas berbasis kepada undang-undang tersebut. Jadi mereka tidak suatu lembaga yang bentukan presiden semata-mata, sekalipun diawali dengan Kepres daripada Pak Joko Widodo. Tetapi ketika menjadi undang-undang nanti ini menjadi terus-menerus, dan bahkan saya mengatakan bahwa badan ini harus selalu ada sepanjang dan bahkan tanpa batas menurut saya. Supaya eksistensi Pancasila itu harus kita jaga bersama-sama. Kenapa begitu? Karena menurut pandangan saya, Pancasila sebagai dasar negara dalam segala aspek kehidupan kita, bahkan dalam pada level praktikal di masyarakat gitu ya. Acap kali orang mengatakan sudah diatur dalam undang-undang ekonomi dan lain sebagainya. Kalau saya berpendapat Pancasila harus mewarnai semua undang-undang dan juga perilaku sosial kita, mulai dari keluarga, bertetangga, dimanapun. Jadi pada titik yang operasional harus kita terapkan Pancasila. Bukankah sekarang kita ambil satu contoh di dalam praktikal politik kita sekarang? Apakah tidak ada sekelompok masyarakat yang berpolitik eksklusif, yang memposisikan dirinya lebih hebat dari yang lain? Padahal kita dikatakan dalam sila Pancasila persatuan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Biarpun berbeda-beda kita harus sama. Jadi pembuatan undang-undang ini menurut saya hal yang bagus, tetapi harus dibuat dalam bentuk pembinaan Pancasila, bukan haluan yang jadi masalah dari segi nama. Pancasila ini harusnya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Oh iya, harus pada level yang sehari-hari, sampai pada level pengambilan keputusan untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, kalau Prof. Absatar, kita bicara tadi soal urgensinya dalam bentuk payung hukum pembinaan ideologi Pancasila, dengan bertemunya tadi para senior purnawirawan TNI Polri dan juga Pak Tri Sutrisno dengan pimpinan MPR, akan seperti apa dampaknya dengan pembahasan RUU PIP ke depannya? Saya sangat senang ya ketika Pak Tri Sutrisno dan kawan-kawan kemudian melakukan langkah, menurut saya langkah refreshif ini gitu. Karena kebanyakan di kita kalau satu rancangan atau satu upaya misalnya untuk membuild sesuatu, lalu ada tolakan atau ada pelanggaran sedikit saja, langsung menjadi opini besar, biasanya berhenti. Misalnya contoh Wisma Atlet Hambalang, begitu ada kasus korupsi, langsung itu Wisma Atletnya sampai sekarang itu mangkrak, padahal uang 150 triliun ada di situ. Nah yang kayak gini kan kalau dengan begini misalnya muncul kemudian hentikan, berhenti tuh. Nah sekarang kalau kembalikan ke persoalan awalnya, sebenarnya hanya untuk memperkuat BPIP, saya kira nggak akan ada masalah. Semua orang kan mengerti kalau itu untuk memperkuat BPIP. Kita ini adalah bangsa yang bisa dijadikan contoh yang baik bagi bangsa lain dalam urusan toleransi. Iya, setuju. Itu yang menurut saya paling pantas. Nah berikutnya kita akan bahas, kalau gitu, kalau nanti akan dituangkan dalam bentuk rancangan undang-undang untuk nantinya menjadi undang-undang, apa poin-poin yang mesti masuk di sana? Saya akan tanya ke Pak Emrus, tapi nanti usai jeda di Titik Pandang kami kembali usai jeda. Terima kasih masih bersama Titik Pandang. Saya ke Pak Emrus. Jadi untuk rancangan undang-undang
pembinaan ideologi Pancasila ini apa yang harus masuk poin-poin penting yang harus ada di rancangan undang-undang itu? Baik, saya pikir suatu hal yang harus masuk ke dalam, harus kita sepakat dulu bahwa Pancasila itu menjadi ideologi negara, ideologi bangsa, ideologi yang menjadi pedoman itu harus masuk dalam undang-undang tersebut. Karena kalau itu tidak kita masukkan, nanti itu bisa menjadi sesuatu persoalan lagi. Itu harus kita sepakati dalam suatu pasal. No question untuk itu. Bisa saja itu dibuat di bab-bab pendahuluan begitu ya, atau bab-bab awal. Kemudian juga menurut saya juga harus dipikirkan bahwa tidak boleh lagi masuk apa yang disebut dengan ekasila gitu ya. Apalagi ekasila dan trisila dan lain-lain. Karena kita sudah sepakat dengan Pancasila itu. Kemudian yang ketiga, menurut pandang saya harus kita sepakati juga bahwa BPIP ini suatu lembaga institusi yang mutlak harus ada di Republik ini. Kenapa saya mengatakan gitu? Karena ideologi Pancasila sebagai dasar yang paling utama harus ada badan yang bertanggung jawab untuk pembinaan ideologi Pancasila ini. Saya kira suatu hal yang harus kita lakukan. Nilai-nilai Pancasila yang bisa kita turunkan pada level operasional sesungguhnya itu kan tidak bertentangan dengan kelima sila dari Pancasila. Kenapa? Karena konsep 5 sila Pancasila itu kan digali dari bumi Indonesia, dari kebiasaan-kebiasaan kita menjadi proses yang disebut proses berpikir induktif menjadi 5 sila. Kalaupun diturunkan menjadi nilai yang operasional yang menjadi pegangan kita dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada, termasuk di dalamnya berpolitik, mengambil kebijakan dan lain-lain sebagainya. Nah, ini menjadi suatu pegangan. Satu contoh, kita ambil contoh yang paling konkret misalnya di kementerian misalnya tidak ada lagi eksklusivitas atas dasar suku. Itu hal-hal detail tadi kalau yang disampaikan oleh Pak Emrus. Kalau dari Prof, apa saja ya harusnya nilai-nilai yang masuk ke rancangan undang-undang itu? Setuju atau tidak ini dengan pernyataannya Pak Bambang Susatyo bahwa yang nantinya harus diatur ini hal-hal yang teknis aja, tapi janganlah bicara soal tafsir Pancasila, udah strict to teknis soal pembinaan ideologi Pancasila. Itu. Saya tadi sepakat dikatakan bahwa no question about Pancasila. Tetapi kalau dalam praktiknya memang kita harus dulu waktu zaman Pak Harto ada Kepres tentang BP7, Badan Pembina Pancasila yang disebut BP7, singkatannya aja saya sampai lupa saking panjangnya. Tapi BP7 itu kemudian dibubarkan bersamaan dengan jatuhnya Pak Harto. Nah, ini kan kekhawatiran yang sama mungkin ketika BPIP ini muncul, apalagi sejak awal dia muncul gajinya terlalu besar. Jadi orang akan menganggap bahwa ini BPIP ini ngabisin duit negara. Lalu jadi pertanyaan besar, jangan-jangan ini sebenarnya bukan pembinaan Pancasila, tapi untuk pembinaan kantong masing-masing misalnya gitu. Nah, akhirnya kemudian orang berpikir bagaimana caranya melembagakan ini dalam sebuah struktur super body lah istilahnya dengan undang-undang. Nah, kemudian kalau dia bergerak dalam tatanan undang-undang, saya kira dia lebih bisa diterima oleh semuanya dan semua siapapun presidennya nggak ada masalah tuh, mau gimana juga nggak ada masalah gitu. Jadi agar ganti kekuasaan tidak ganti lagi. Tidak ganti lagi ya. Oke, kalau dari Pak Emrus? Saya kira saya setuju, hanya saja dari Prof. Sater tadi dikatakan bahwa persoalan gaji gitu ya. Saya kira standar gaji yang ada di sana tidak beda dengan katakanlah di BUMN atau kementerian-kementerian lain. Saya kira kriteria penggajian itu saya kira sudah terukur semua. Hanya saja masyarakat kadang-kadang membawa persoalan ini ke persoalan ini karena dia punya motif-motif tertentu. Yang isi dari undang-undang tadi harus mengatur teknis saja. Betul, saya setuju. Jadi oleh karena itulah maka undang-undang ini harus mengatur teknisnya saja, operasional di lapangan. Tapi bukan mendowngrade daripada posisi dari Pancasila itu, yaitu pada diatur dalam bentuk undang-undang, tidak. Tetapi ketika kita menjabarkan dalam sebagai suatu katakanlah pedoman kita, sebagai suatu petunjuk kita, sebagai pegangan kita untuk melakukan berperilaku di semua aspek kehidupan, saya kira hal yang wajar. Karena apa? Karena Pancasila ini kan ideologi terbuka. Zaman selalu terbuka. Misalnya kita ambil satu contoh, katakanlah sosial media. Dulu kan ketika Pancasila ada atau bahkan ketika masa kita dulu kuliah dulu belum ada sosial media. Bisa nggak dirumuskan? Bagaimana kita berpancasila dengan menggunakan di era sosial media misalnya? Katakanlah contoh, kita ambil saya orang komunikasi. Bagaimana supaya sosial media ini yang sesuai dengan Pancasila berarti menafikan hoax atau hate speech. Bisa nggak diatur sedemikian rupa sebagai pegangan, sekalipun nanti pengaturan pasal-pasal tentang pidananya adalah pada undang-undang ITE misalnya seperti itu. Tapi di sana sudah ada pedoman-pedoman kita yang harus kita pegang. Oleh karena itulah dalam merumuskan nanti yang sifatnya teknis, saya kira sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Termasuk saya pikir Pak Trisno juga menginginkan bahwa lembaga ini harus selalu kuat dan eksis. Nah, ngomong-ngomong soal hal teknis ini kalau diatur di undang-undang tapi agar berkembang
berkembangnya zaman tidak jadi out of date ini gimana? Saya nggak yakin kalau misalnya Tapi tahan disebutkan dulu, Prof. teknis. Tapi nanti tahan dulu Oke. ya, Prof. Absatar. Kita akan bahas ini usai jeda di Titik Pandang. Kembali di Titik Pandang. Tadi kayak Prof udah mau ngomong deh teknis sih, tapi jangan sampai salah persepsi. Iya, Teknisnya harusnya iya. kayak gimana? Teknis yang dimaksud tuh jangan, ini teknis quote and quote ya. Ya. Jadi mungkin Pak Bambang Susatyo kan mantan wartawan. Jadi kalau ngomong itu populer lah ya. Jadi enak didengar gitu. Tapi yang dimaksud tuh saya kira substansinya akan mengarah pada misalnya penyesuaian terhadap situasi. Misalnya contoh, generasi sekarang ini generasi yang kritis, yang nggak mau diatur, yang segala-gala diterabas, lalu media sosialnya kencang. Nah, bagaimana nanti undang-undang ini mengatur secara garis besar, dia bisa membuat pembinaan Pancasila masuk ke medsos, pembinaan Pancasila kemudian masuk ke dunia-dunia yang sama dengan pemahaman pemuda zaman sekarang. Misalnya contoh, memberikan pemahaman tentang ketuhanan, menyayangi sesama manusia. Itu substansinya bisa bersesuaian ketika misalnya diberikan contoh-contoh yang baik. Kita percaya bahwa sebenarnya sebuah cerita bisa menghipnotis orang. Jadi kalau kita hanya menyampaikannya dalam pasal-pasal seperti waktu saya dengan Bang Emrus penataran P4, setengahnya tidur kan gitu ya, karena ngantuk, yang disampaikan hanya pasal-pasal. Nah, perlu kemasan yang baik. Nah, kemasan ini garis besarnya ada dalam undang-undang. Jangan sampai misalnya kemasan itu kemudian tiba-tiba jadi melanggar aturan-aturan lain yang regulasinya misalnya undang-undang ITE yang kemudian ada dalam medsos dan lain-lain. Nah, ini harus disejajarkan supaya apa yang kita sebut generasi milenial tuh bisa tahu dan bisa mengerti Pancasila, tidak seperti yang kemudian dianggap Pancasila itu nggak zaman, langsung bilang gitu. Nah, tadi saya bilang soal gaji segala macam, ya oke, gajinya nggak terlalu besar, tapi ukurannya kalau misalnya suatu negara maju, biasanya itu gaji terendah, ya kan, dengan gaji tertinggi itu bedanya cuma 30 kali, gitu. Jadi kalau di Indonesia, kira-kira kalau upah minimum regional 2 juta kali 30 ya 60 paling tinggi harusnya, begitu kira-kira. Jadi harusnya itu ada dalam urusan-urusan, nanti kan setelah undang-undang di bawahnya ada lagi peraturan turunannya di bawah itu, lalu teknis-teknis. Ya. Dan saya ingin kalau bisa substansinya, saya beri masukan kemarin kepada beberapa anggota DPR untuk memasukkan juga cara kerja kementerian yang mestinya dibikin integral agar semua sama-sama bergerak untuk membuat pembinaan. Sebenarnya misalnya contoh gini, di tiap kementerian ada pembinaan pemuda misalnya, tapi itu nggak jalan. Diserahkan aja ke Menteri Pemuda, padahal sebenarnya tiap kementerian ada. Bicara soal apa substansi tadi, jadi itu pentingnya pembinaan itu di situ. Ya. Kenapa harus pembinaan ideologi Pancasila? Nah, dan juga agar yang sekarang masih berkembang di masyarakat kan kayaknya bahas RUU PIP ini masih anti aja. Setelah jadi kontroversi kemarin HIP, gimana bisa masyarakat percaya bahwa memang PIP ini penting gitu. RUU PIP ini memang penting untuk. Ya kan itu kan gara-garanya kita juga yang mengajarkan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Sehingga kalau kita ingat sejarah kita dulu pernah ada pembenturan antara kekuatan Islam dengan kekuatan komunisme, di mana kekuatan Islam itu motornya adalah organisasi terkuat yaitu Nahdlatul Ulama. Kemudian komunisme waktu itu berada dalam kekuatan partai politik. Nah, ini saingan, bahkan pada pemilu tahun tertentu ada 3 partai besar yang salah satunya adalah Partai Komunis. Nah, ini kemudian akhirnya 65 terjadi bentrok. Nah, ini sejarah ini kemudian menakutkan. Kalau ini jadi lagi, jangan-jangan nanti kita begitu lagi. Nah, itu yang kemudian akhirnya orang langsung mengatakan, udahlah batalin aja gitu. Padahal kan, aduh, berapa banyak yang digunakan untuk rapat anggota DPR dan MPR ketika membahas RUU itu. Jadi seberapa penting harus PIP ini nggak bikin anti di masyarakat tuh gimana caranya? Baik, saya kira persoalan sosialisasi. Artinya dalam konteks bagaimana rancangan itu dibuat harus melibatkan masyarakat sejak awal. Saya tidak tahu persis ketika rancangan undang-undang ini disusun, apakah para panitia atau orang-orang yang terlibat di sana sudah melakukan komunikasi dengan masyarakat. Saya melihat ada persoalan komunikasi di sana. Kenapa? Apakah sudah melibatkan masyarakat sebelum diajukan ke DPR? Misalnya, anggaplah itu diajukan dari suatu partai atau suatu inisiatif tertentu dari DPR. Idealnya, tidak ada salahnya itu diperbincangkan ke ruang publik atau juga diperbincangkan dengan para pemangku kepentingan, misalnya organisasi-organisasi keagamaan, sehingga sudah masuk secara holistik dulu, baru masuk ke DPR. Kalau itu jauh lebih baik.
sehingga rancangan undang-undang ini sudah lebih mengcover kepentingan daripada yang ada di masyarakat. Nah, oleh karena itulah ke depan kalau ini nanti diajukan lagi dalam suatu rancangan undang-undang yang disebut diperkirakan akan berubah menjadi namanya adalah pembinaan ideologi Pancasila, saya kira saya setuju itu. Makna pembinaan yang harusnya masyarakat tahu itu apa sih, Prof? Iya, masyarakat berkembangnya kalau pembinaan tuh kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan, kan gitu. Padahal sebenarnya maknanya kan kalau pembinaan berarti dia tidak kemudian memaksakan dengan sistem coercion. Kalau dulu kan BP7 setiap siswa harus kan gitu. Sekarang tidak ada lagi kata-kata harus. Bagaimana kalau misalnya dia secara substansial masuk ke dalam kehidupan kita, tetapi kita sendiri tidak terlalu terpaksa merasa bahwa oh ya ini harus gini. Kenyataan yang kita harus akui adalah ketika kita memberi pembinaan, orang itu di Indonesia, ini saya menyebutnya Indonesia, selalu menilai keberhasilan dari aspek fisik. Jadi kalau misalnya uang dikeluarkan berapa? Sekian. Maka 100 juta itu harus bisa menghasilkan hasil lebih dari 100 juta. Itu baru namanya katanya lebih dari break-even point disebut untung. Bagaimana kalau dengan pembinaan? Ya. Pembinaan habis sekian miliar, hasilnya itu baru bisa dicapai 10 tahun kemudian. Nggak bisa saat itu Ya juga. nggak bisa saat itu, karena orangnya baru mulai nyadar nanti setelah berkeluarga gitu. Ya. Seorang penjahat besar sekalipun nggak kepengen anaknya jadi penjahat kan gitu. Jangan Berarti sampai itu, ya. kita baru memetik hasilnya setelah sekian tahun. Oke. Jadi kalau dilakukan pembinaan biayanya besar segala macam, pasti langsung bilang wah ini ngabisin uang negara misalnya gitu. Karena tidak langsung ada hasilnya. Saya setuju. Jadi undang-undang itu harus ada tadi untuk Sedikit lagi membuatkan boleh saya ideologi. tambahkan? Sedikit saja. Kalau boleh BIP ini harus menjadi lembaga yang permanen di Republik ini sampai kapanpun. Jadi itu harus kita lakukan itu. Sama dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya atau negara. Jikalau pembinaan ideologi Pancasila ini dituangkan dalam aturan hukum, dalam payung hukum, sedianya yang harus ada di situ adalah penguatan ideologi Pancasila. Agar bisa melewati perubahan zaman, tidak terancam ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Terima kasih Baik, atas waktunya Pak Emrus. Terima kasih Prof. Sama-sama. Terima kasih, sama-sama. Dari Titik Pandang, saya Friska Clarissa menutup acara kita malam hari ini. Sampai jumpa di Titik Pandang berikutnya. Selamat malam.